Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisy Zamruda. Saya akan mempresentasikan tentang kritik terjemahan pada caption Instagram akun Al Jazeera Documentary. Oke, di sini ada teks sumber dari caption Instagram Al Jazeera Documentary. Dan di sini ada teks terjemahan, yaitu dari terjemahan otomatis pada caption Instagram akun Al Jazeera Documentary. Dan latar belakang penerjemahan caption dokumenter Al Jazeera termasuk kritik James Baldwin terhadap Zionisme menuntut akurasi makna, nuansa politis, dan gaya retoris karena teksnya padat dan sensitif. Kritik terjemahan berbasis Newmark diperlukan untuk menilai ketepatan pesan dan kealamian bahasa. Evaluasi ini penting untuk mencegah distorsi ideologis, menjaga integritas isu Palestina-Israel, dan meningkatkan kualitas terjemahan di media digital. Rumusan masalah yang pertama, mengidentifikasi karakteristik linguistik, retoris, dan ideologis dalam teks sumber Arab pada caption tentang James Baldwin di akun Al Jazeera Documentary. 2. Menilai kualitas teks terjemahan pada bahasa Indonesia dalam aspek akurasi makna, keberterimaan, dan kealamian struktur. Yang ketiga, merumuskan alternatif terjemahan yang lebih tepat agar nuansa retoris dan kritik politik Baldwin tersampaikan secara utuh kepada pembaca Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama, memberikan analisis komprehensif terhadap teks Arab caption Baldwin untuk mengidentifikasi elemen semantik, retoris, dan ideologis dalam teks sumber. Yang kedua, mengevaluasi kualitas terjemahan Indonesia menggunakan teori Newmark, terutama aspek akurasi, keberterimaan, dan kejelasan. Yang ketiga, menawarkan alternatif terjemahan yang lebih baik berdasarkan prinsip semantic translation dan communicative translation. Identifikasi teks sumber dan teks terjemahan. Teks sumber berupa caption Arab dari akun Al Jazeera Documentary berisi kritik James Baldwin terhadap proyek Zionis dan dukungan Barat, sehingga memiliki fungsi informatif sekaligus ekspresif. Berdasarkan klasifikasi Newmark, teks sumber menyatukan fakta dan retorika penulis. Teks terjemahan bahasa Indonesia menyampaikan makna dasar namun cenderung literal, menyederhanakan unsur retoris dan konteks ideologi sehingga kritik Baldwin tampak melemah. Karena itu, analisis diperlukan untuk menilai apakah teks terjemahan tetap mempertahankan fungsi politis, informatif, dan ekspresif dari teks sumber. Nah, yang pertama ada analisis teks sumber. Di sini ada 4 analisis. Yang pertama ada analisis leksis. Teks sumber menggunakan leksis ideologis. Nah, sehingga terjemahan Indonesia harus memilih padanan yang tepat agar nuansa kritik dan bobot politis tetap terjaga. Yang kedua, analisis sintaksis. Teks sumber menggunakan klausa panjang khas Arab yang jika diterjemahkan secara linear membuat teks terjemahan kurang alami, sehingga diperlukan penyesuaian seperti transposition dan modulation agar struktur tetap natural. Yang ketiga, analisis gaya retoris. Teks sumber memakai retorika kuat seperti ma'rufan bimuwaqifahu naqdiyah, sehingga terjemahan harus menjaga intensitas kritik agar pesan tidak melemah. Dan yang terakhir, analisis unsur ideologis. Teks sumber membuat ideologi anti-kolonial melalui istilah seperti al-quwwatul askiriyah al-gharbiyah, sehingga teks terjemahan harus menjaga framing kritis Baldwin agar makna tidak melemah. Selanjutnya ada analisis teks terjemahan. Teks terjemahan mempertahankan makna dasar, namun kecenderungan literal membuat beberapa istilah dan penekanan retoris seperti ma'rufan bimuwaqifahu naqdiyah kehilangan intensitas aslinya. Struktur kalimat yang terlalu mengikuti pola Arab juga membuat alurnya kurang alami dalam bahasa Indonesia. Sementara rujukan ideologi seperti dukungan militer Barat terhadap Israel menjadi lebih netral. Akibatnya sejumlah nuansa kritis dalam teks sumber melemah dan fungsi komunikatifnya tidak tersampaikan secara utuh. Selanjutnya ada analisis prosedur penerjemahan menurut Peter Newmark. Penerapan prosedur Newmark dalam teks terjemahan tampak kurang konsisten karena banyak bagian diterjemahkan secara literal. Padahal teks sumber syarat muatan retoris dan ideologi sehingga memerlukan teknik modulation.
paraphrase dan recognizes translation untuk istilah politik seperti proyek Zionis atau kekuatan militer barat. Contoh seperti Risalah Sia Romzia yang diterjemahkan secara literal menunjukkan bahwa penyesuaian pragmatis tidak dilakukan sehingga perangkat metodologis nyimak belum dimanfaatkan secara optimal dan nuansa teks sumber tidak tersampaikan sepenuhnya. Berikut adalah tabel ringkasan analisis teks sumber dan teks terjemahan. Di sini ada aspek lesis, ideologi, sintaksis, gaya, dan makna. Ada teks terjemahan dari caption dan juga ada kritiknya, lalu ada revisi atau terjemahan alternatif. Nah, di sini ada terjemahan alternatif yaitu, dan di sini juga yang berwarna hitam adalah teks terjemahan otomatis pada caption, dan di sini ada terjemahan alternatifnya. Nah, kesimpulannya, analisis menunjukkan bahwa penerjemahan kritik James Bethel terhadap proyek Zionis dalam media digital menuntut sensitivitas linguistik dan ideologis karena teks sumber syarat muatan politik dan retorika, sementara terjemahan awal terlalu literal sehingga mengurangi nuansa penting. Revisi yang mempertimbangkan konteks wacana dan tujuan komunikatif terbukti meningkatkan akurasi pesan, menegaskan bahwa kritik terjemahan berperan besar dalam memperbaiki kualitas komunikasi lintas bahasa di media digital. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.